tidak menyebut sebagai istri. Karena tawadhu, seperti tawadhunya Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada adalah Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawadhunya tidak mau disebut Abdullah, tidak mau, karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah. Ya, tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Ya, nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa-apa. Polemik nasab ini, nasab Alawi ini sudah menjadi fakta, sudah terjadi. Maka seharusnya kita nih atau siapapun dia yang merasa punya ilmu, punya kedudukan, punya jabatan di organisasi yang terkait seperti di NU itu berupaya untuk mengislahkan, dan yang paling penting selain mengislahkan yaitu membuktikan benar dan tidaknya tesis Haji Imad, menguatkan benar dan tidaknya tesis Haji Imad, sehingga terbukti apakah Bang Alawi ini terkonfirmasi ke Said Ahmad Muhajir atau tidak, sehingga jika terbukti terkonfirmasi secara ilmiah, bukan aja husnudon, bukan hanya keyakinan, dengan data, dengan kitab, maka berarti semua orang Indonesia mengakui tesis Haji Imad itu salah, lemah. Tentu konsekuensinya semua orang Indonesia sama Islam mengakui bahwa Ba'ala itu ya zuriatun Nabi. Tapi sangat disayangkan, yang mestinya polemik nasab ini segera diselesaikan oleh mereka yang punya ilmu, yang ulama besar, ulama masyhur, ulama hebat, ulama keren, ulama beken, ulama yang santrinya banyak, ulama sepuh, apalagi dia petinggi sebuah organisasi besar. Kok tidak segera diselesaikan? Terkesan seperti dibiarkan. Apa lupa bahwa ada hadis Rasulullah Muhammad SAW yang menyuruh untuk mengislahkan yang sedang berselisih. Sekarang kan sedang berselisih antara Alawi katanya dengan keturunan Wali Songo. Nah itu kan seharusnya mereka yang sadar adanya hadis Rasulullah untuk mengislahkan, ya disilahkan dong. Tesisnya ya diteliti, dibuktikan secara ilmiah, jangan secara subjektif. Benar tidak begitu, itu namanya umat Islam, itu namanya ulama, itu namanya tokoh besar masyhur di Indonesia. Jangan malah mereka yang sudah kadung disebut, dianggap tokoh ulama besar masyhur Indonesia, mempunyai jabatan tinggi di sebuah organisasi, bukannya statementnya
memberikan kejernihan, penjelasan, penerangan, yang hak itu hak, yang batil itu batil, sehingga mengislahkan yang berpecah belah, malah sebaliknya membuat persoalan baru. Ini sangat tidak pantas dilakukan oleh mereka yang konon katanya ulama masyhur, ulama besar, mempunyai kedudukan tinggi di sebuah organisasi Islam. Sangat tidak pantas, memalukan. Akibatnya gimana? Mohon maaf, namun cekurang Banten teh mah kieu. Ya. Ome cai, mantek cai, mencret karena beungeut sorangan. Memainkan ayat terpercik wajah sendiri. Tuh. Akhirnya gimana? Maaf, oleh orang-orang yang dianggap oleh beliau, dianggap oleh pendukung beliau orang-orang bodoh, orang kecil, ustadz kampung, bocah kecil, ustadz bocil. Akhirnya kan kesannya kesan di bukan apa ya, bukan diledek ya, bukan dilunjak. Nah, apa ya? Ada orang yang berani akhirnya. Nah itu mestinya mereka yang adanya tokoh tuh tahu diri. Mengapa terjadi? Tadi mungkin lupa akan tugas dan fungsinya dirinya secara pribadi sebagai tokoh ulama besar yang dibesarkan katanya di Indonesia, dan mungkin sebagai seorang yang punya kedudukan tinggi di organisasi besar, lupa tugas kewajibannya bahwa deweknya seharusnya untuk mengislahkan anak-anaknya sedang ribut. Kemudian sebagai seorang ulama petinggi sebuah organisasi mencari kebenaran, yang benar-benar, yang salah-salah dengan adil dan ilmu. Keren namanya. Bukan makin bikin riweuh cek orang Banten dem. Ada apa sih? Benar itu tak pandang bulu. Begitu juga salah, tak pandang bulu. Oh yang benernya budak angon tah, budak leutik tah bener-bener keun. Rek nu salahna kiai tah, jenderal tah. Salah-salahkeun eta karak ngaran Islam Muslim pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai benar itu menjadi batil karena kedekatan, karena fulus. Jangan sampai batil menjadi benar karena fulus. Nanti manfus karena jabatan rakus. Nah itu menjadi tokoh tidak mampu ngurus organisasi yang dia urus, ya kan? Ya. Ini yang terpaksa saya ngomong nih. Jadi intinya, cobalah mereka-mereka yang merasa dirinya ulama besar, masyhur, hebat, pemimpin pondok, disepuhan, dituakan, pemimpin organisasi yang sudah lama pengalaman. Apakah itu menjadi jaminan bahwa semuanya yang ada dirinya itu pasti benar? Tidak boleh dikritik lagi aja, nggak boleh disalahkan lagi oleh siapapun, karena selain dia bodoh semua, kualat semua, nggak ngelunjak semua, nggak beradab semua, nggak bertata krama semua. Ketika ada yang meluruskan, nggak boleh diluruskan, nggak boleh. Apa-apaan, ini kayak doktrin Habib lagi aja nih. Kalau doktrin Habib terkenal kualat, kalau ini terkenalnya sul adab, nggak sopan, reki raha Islam majuna jeung muslim gagahna, hari model gitu bae mah. Akhlak dipakai, tetapi kebenaran harus ditegakkan. Batil hak. Etika dipakai, tapi etika jangan sampai dijadikan alasan untuk menutupi kebenaran yang sudah dijelaskan, didoakan oleh Allah di muka bumi Indonesia oleh siapapun.